Selamat datang di bab yang akan membahas analisis data kuantitatif, statistik deskriptif dan inferensial. Bab ini merupakan bagian dari mata kuliah penelitian pendidikan kimia, yang diampu oleh Sukisman Purtadi dari Departemen Pendidikan Kimia. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita renungkan sebuah kutipan yang menjadi ruh dari keseluruhan bab ini. Angka tidak berbicara sendiri. Mereka harus dibuat berbicara melalui analisis yang berprinsip, pelaporan yang transparan, dan penafsiran yang menghubungkan temuan statistik dengan pertanyaan penelitian. Kutipan ini bukan sekadar pembuka yang indah. Ini adalah peringatan sekaligus panduan. Banyak peneliti, terutama yang baru belajar, terjebak pada anggapan bahwa begitu data sudah dikumpulkan dan dimasukkan ke software statistik, maka hasilnya akan berbicara sendiri. Padahal tidak demikian. Angka hanyalah bahan mentah. Yang memberinya makna adalah Anda, melalui pilihan metode analisis yang tepat, pemahaman tentang asumsi statistik, dan kemampuan menghubungkan hasil angka-angka itu kembali ke pertanyaan penelitian yang ingin Anda jawab. Itulah yang akan kita pelajari bersama dalam bab ini. Sebelum masuk ke isi, mari kita lihat peta perjalanan kita di bab ini secara keseluruhan, agar Anda tahu apa yang akan dipelajari dan mengapa urutannya seperti ini. Bab ini dibagi menjadi 10 subbab utama. Subbab 10.1 adalah titik awal yang sering dilewatkan orang, memahami data Anda sebelum analisis dimulai. Ini mencakup apa yang disebut analisis data eksploratoris, sebuah langkah wajib sebelum Anda mengambil keputusan statistik apapun. Subbab 10.2 membahas statistik deskriptif, cara kita meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara sistematis. Di sini kita akan bicara tentang rata-rata, median, simpangan baku, dan bagaimana bentuk distribusi data mempengaruhi pilihan analisis kita. Subbab 10.3 memperkenalkan logika di balik statistik inferensial. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan data dari sampel yang jauh lebih kecil. Subbab 10.4 masuk ke teknik-teknik uji parametrik, yaitu uji statistik yang berlaku ketika data memenuhi asumsi-asumsi tertentu, seperti distribusi normal dan skala pengukuran interval atau rasio. Subbab 10.5 membahas alternatifnya, uji non-parametrik, yang digunakan ketika asumsi parametrik tidak terpenuhi, misalnya pada data ordinal seperti skala Likert dalam angket. Subbab 10.6 membahas konsep yang sangat penting namun sering diabaikan, ukuran efek dan signifikansi praktis. Kita akan belajar bahwa hasil yang signifikan secara statistik belum tentu bermakna secara praktis, dan sebaliknya. Subbab 10.7 hingga 10.9 bersifat lebih teknis dan aplikatif. Penggunaan perangkat lunak statistik seperti SPSS, R, dan Excel, cara membuat visualisasi data yang informatif, serta panduan menulis bagian hasil dalam laporan penelitian. Terakhir, subbab pukul 10.10 menyajikan sebuah contoh kerja lengkap, dari data mentah hingga laporan hasil, sehingga Anda bisa melihat bagaimana semua konsep yang dipelajari diterapkan secara terpadu. Perjalanan yang cukup panjang, tapi sangat terstruktur. Mari kita mulai. Setelah menyelesaikan bab ini, ada 5 kemampuan konkret yang diharapkan dapat Anda kuasai. Pertama, Anda diharapkan mampu menerapkan statistik deskriptif untuk mengkarakterisasi data penelitian pendidikan kimia secara akurat dan informatif. Artinya, bukan sekadar menghitung angka-angkanya, tapi mampu memilih ukuran statistik yang paling tepat untuk jenis data yang Anda miliki, dan menyajikannya dengan cara yang benar-benar memberi gambaran tentang data tersebut. Kedua, Anda diharapkan mampu memilih dan melaksanakan uji parametrik maupun non-parametrik yang sesuai untuk berbagai desain penelitian yang umum digunakan. Kemampuan memilih ini penting, karena salah memilih uji statistik, sekecil apapun kesalahannya, bisa menghasilkan kesimpulan yang keliru. Ketiga, Anda diharapkan mampu menafsirkan dan melaporkan hasil statistik secara akurat dan bernuansa. Ini mencakup 3 hal yang sering membingungkan, nilai P atau P-value,
selang kepercayaan atau confidence interval, dan ukuran efek atau effect size. Ketiganya punya peran berbeda, dan kita perlu memahami perbedaannya agar tidak salah tafsir. Keempat, Anda diharapkan terampil menggunakan perangkat lunak statistik, SPSS, R, atau Excel, untuk melakukan analisis dan membuat visualisasi data. Di era sekarang, kemampuan ini bukan lagi nilai tambah, melainkan kebutuhan dasar seorang peneliti. Kelima, Anda diharapkan mampu menulis bagian hasil penelitian yang tidak hanya menyajikan angka-angka statistik, tetapi juga mengintegrasikannya dengan interpretasi substantif, yaitu menjawab pertanyaan, apa artinya ini bagi penelitian saya? 5 capaian ini akan menjadi benang merah yang menghubungkan semua materi yang akan kita pelajari sepanjang bab ini. Kita mulai perjalanan analisis data dari subbab pertama, 10.1, sebelum analisis dimulai, memahami data Anda. Judul subbab ini mungkin terdengar sederhana, bahkan terkesan seperti basa-basi sebelum masuk ke analisis yang sesungguhnya. Tapi justru inilah salah satu bagian terpenting dari seluruh proses penelitian kuantitatif. Bayangkan Anda seorang dokter yang akan melakukan operasi. Sebelum mengangkat pisau bedah, Anda perlu memeriksa kondisi pasien terlebih dahulu, tekanan darahnya, riwayat alerginya, kondisi jantungnya. Mengabaikan langkah ini bisa berujung fatal. Hal yang sama berlaku dalam analisis data. Sebelum Anda memutuskan uji statistik mana yang akan digunakan, Anda perlu mengenal data Anda terlebih dahulu, memahami karakteristiknya, memeriksa apakah ada masalah, dan menilai apakah asumsi-asumsi yang diperlukan sudah terpenuhi. Inilah yang akan kita bahas dalam 2 slide berikutnya. Mari kita berkenalan dengan konsep yang dalam literatur metodologi penelitian dikenal sebagai analisis data eksploratoris, atau dalam bahasa Inggrisnya Exploratory Data Analysis, sering disingkat EDA. Mengapa EDA itu penting? Ada 4 alasan mendasar mengapa EDA harus dilakukan sebelum Anda menjalankan uji statistik apapun. Pertama, EDA membantu Anda memahami struktur dasar data Anda. Apa rentang nilainya? Bagaimana distribusinya? Apakah ada nilai yang sangat jauh dari yang lain? Tanpa pemahaman ini, Anda seperti memasak tanpa mengenal bahan-bahannya. Kedua, EDA membantu mengidentifikasi anomali dan masalah dalam data. Dalam dunia nyata, data penelitian hampir selalu mengandung masalah, ada nilai yang sepertinya salah diinput, ada responden yang mungkin tidak menjawab dengan serius, ada pola yang tidak terduga. EDA membantu Anda menemukan ini sebelum terlambat. Ketiga, EDA membantu menilai apakah asumsi-asumsi uji statistik yang akan Anda gunakan sudah terpenuhi. Banyak uji parametrik mensyaratkan bahwa data berdistribusi normal, misalnya. Jika ternyata data Anda sangat condong ke satu sisi, maka uji yang Anda rencanakan mungkin tidak valid. Keempat, dan ini yang paling sering disalahpahami, EDA bukan sekadar langkah persiapan atau pendahuluan. Ini adalah bagian substantif dari analisis itu sendiri. Temuan-temuan dari EDA seringkali sudah menjawab sebagian pertanyaan penelitian Anda, atau bahkan mengarahkan Anda ke pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih menarik. Apa saja yang dilakukan dalam EDA? EDA mencakup 2 kelompok aktivitas utama. Kelompok pertama adalah pemeriksaan dan pembersihan data, atau yang sering disebut data screening and cleaning. Di sini Anda memeriksa apakah semua nilai dalam data berada dalam rentang yang masuk akal. Misalnya, jika Anda mengukur nilai ujian dengan skala 0-100, dan ada nilai 150 atau 5 dalam data Anda, jelas ada kesalahan entry. Atau jika Anda mengukur usia siswa SMA dan menemukan angka 5 tahun atau 75 tahun, itu jelas tidak logis. Anda juga mencari kombinasi nilai yang tidak masuk akal. Contohnya, seseorang yang menjawab tidak pernah belajar kimia, tapi memiliki skor pengetahuan kimia yang sangat tinggi. Ini perlu diperiksa lebih lanjut. Dan tentu saja, Anda perlu menangani data hilang,
data dari responden yang tidak menjawab satu atau beberapa pertanyaan. Ini akan kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Kelompok kedua adalah pemeriksaan asumsi utama. Sebelum menggunakan uji statistik parametrik, ada 3 asumsi pokok yang perlu diperiksa. Yang pertama adalah normalitas. Apakah distribusi data mendekati distribusi normal? Untuk memeriksanya, Anda bisa menggunakan uji formal seperti Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, tapi juga sangat disarankan untuk melihat histogram dan Kiki plot, sebuah grafik khusus yang memperlihatkan seberapa dekat distribusi data Anda dengan distribusi normal ideal. Yang kedua adalah homogenitas variansi. Jika Anda membandingkan 2 kelompok atau lebih, apakah variabilitas data di masing-masing kelompok kira-kira setara? Ini penting karena banyak uji komparatif seperti uji T dan ANOVA mengasumsikan hal ini. Yang ketiga adalah independensi observasi. Apakah setiap data point diperoleh secara independen dari yang lain? Ini terutama relevan jika ada kemungkinan data Anda saling mempengaruhi, misalnya siswa-siswa dalam satu kelas yang belajar bersama. P. Perlu ditekankan, pelanggaran terhadap asumsi-asumsi ini bisa membuat hasil analisis Anda tidak valid. Ini bukan sekadar formalitas teknis. Ini adalah fondasi yang menentukan apakah kesimpulan Anda dapat dipercaya atau tidak. Penjelasan berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang salah satu tantangan paling umum dalam analisis data, bagaimana menangani data yang hilang, atau dalam istilah teknis disebut missing data. Salah satu tantangan yang hampir pasti Anda hadapi dalam penelitian kuantitatif adalah data yang hilang, atau dalam istilah teknisnya, missing data. Ini terjadi ketika satu atau beberapa responden tidak mengisi sebagian pertanyaan dalam angket Anda, atau ketika sebagian data tidak berhasil terekam karena berbagai sebab. Yang perlu dipahami pertama kali adalah ini, tidak semua data hilang itu sama. Ada perbedaan mendasar dalam penyebab hilangnya data, dan penyebab inilah yang menentukan bagaimana cara kita menanganinya. Para ahli statistik membagi data hilang ke dalam 3 kategori besar. Kategori pertama, MCAR, Missing Completely at Random, data hilang sepenuhnya secara acak. Kategori ini terjadi ketika probabilitas sebuah data hilang tidak ada hubungannya sama sekali dengan variabel apapun, baik variabel yang sedang Anda ukur, maupun variabel lain dalam penelitian Anda. Contoh yang mudah dipahami, bayangkan Anda menyebarkan angket kertas ke 100 siswa. Setelah dikumpulkan, ternyata 5 lembar angket rusak karena terkena air hujan saat dibawa pulang oleh pengumpul data. Kerusakan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan jawaban siswa, latar belakang mereka, atau apapun yang Anda teliti. Itulah MCAR. Kabar baiknya, data yang hilang dengan pola MCAR adalah yang paling aman untuk ditangani. Anda bisa menggunakan teknik imputasi, yaitu mengisi nilai yang hilang dengan estimasi tertentu, atau sekadar menghapus baris data yang tidak lengkap, tanpa menimbulkan bias yang berarti pada hasil analisis. Kategori kedua, MAR, Missing at Random, data hilang secara acak bersyarat. Ini adalah kategori yang sedikit lebih rumit. Pada MAR, probabilitas hilangnya data memang berkaitan dengan sesuatu, tetapi berkaitan dengan variabel lain yang sudah terukur, bukan dengan variabel yang datanya hilang itu sendiri. Contohnya, dalam sebuah studi yang melibatkan siswa laki-laki dan perempuan, ternyata siswa laki-laki cenderung lebih sering melewatkan pertanyaan tentang perasaan atau emosi mereka dalam belajar kimia. Di sini, pola hilangnya data berkaitan dengan jenis kelamin, yang merupakan variabel lain yang sudah Anda rekam. Ini adalah MAR. Penanganannya lebih hati-hati. Anda perlu menggunakan metode imputasi yang memperhitungkan variabel terkait tersebut, misalnya dengan teknik yang dikenal sebagai multiple imputation atau imputasi berganda, di mana variabel jenis kelamin ikut dipertimbangkan saat mengisi nilai yang kosong. Kategori ketiga, MNAR, Missing Not at Random, data hilang bukan secara acak. Ini adalah kategori yang paling bermasalah. Pada MNAR, probabilitas hilangnya data justru berkaitan langsung dengan nilai variabel itu sendiri yang tidak terekam.
Contohnya, dalam penelitian tentang kecemasan terhadap kimia, siswa yang paling cemas cenderung melewatkan pertanyaan-pertanyaan tentang kecemasan itu sendiri, justru karena mereka tidak mau mengakuinya atau merasa tidak nyaman. Jadi, data tentang kecemasan yang hilang bukan terjadi secara kebetulan, melainkan justru karena nilai kecemasannya tinggi. Inilah yang membuatnya berbahaya. Data yang hilang secara MNAR bisa mendistorsi hasil analisis secara serius. Jika dibiarkan tanpa penanganan khusus, analisis Anda akan secara sistematis meremehkan tingkat kecemasan dalam sampel, karena justru responden yang paling cemas tidak memberikan datanya. Menangani MNAR memerlukan metode yang canggih, misalnya pemodelan seleksi atau analisis sensitivitas, dan seringkali tidak ada solusi yang sempurna. Dalam laporan penelitian, Anda perlu mengakui keterbatasan ini secara transparan. Ada satu poin yang sangat ingin ditekankan dari slide ini, dan ditampilkan sebagai catatan penting, yang menentukan cara penanganan yang tepat bukanlah seberapa banyak data yang hilang, melainkan pola dan penyebab hilangnya data tersebut. Peneliti pemula sering terfokus pada pertanyaan, berapa persen data saya yang hilang? Misalnya, apakah 10% itu batas yang aman? Pertanyaan yang lebih penting sebenarnya adalah, mengapa data itu hilang? Apakah ada pola sistematis di baliknya? 5% data hilang dengan pola MNAR bisa jauh lebih merusak daripada 20% data hilang dengan pola MAR. Inilah mengapa EDA yang kita bahas di sebelumnya sangat penting. Salah satu tugasnya adalah menyelidiki pola data yang hilang ini. Setelah kita memastikan bahwa data sudah bersih dan siap dianalisis, langkah pertama yang sebenarnya dalam analisis adalah statistik deskriptif, topik subbab 10.2. Statistik deskriptif adalah seperangkat teknik untuk meringkas dan menggambarkan karakteristik data Anda secara kuantitatif. Tujuannya sederhana namun sangat penting, mengubah kumpulan angka yang panjang dan sulit dibaca menjadi gambaran yang bermakna dan mudah dipahami. Bayangkan Anda memiliki nilai ujian dari 200 siswa. Membaca 200 angka satu persatu tidak memberi Anda gambaran yang jelas. Tapi begitu Anda mengetahui rata-ratanya 68, simpangan bakunya 12, dan distribusinya cukup normal, Anda langsung memiliki gambaran yang jauh lebih kaya tentang bagaimana kinerja kelas tersebut secara keseluruhan. Itulah kekuatan statistik deskriptif. Mari kita pelajari komponen-komponennya. Konsep pertama dalam statistik deskriptif adalah ukuran tendensi sentral, yaitu cara kita merepresentasikan nilai khas atau titik tengah dari suatu kumpulan data. Ada 3 ukuran utama yang perlu Anda kuasai. Rata-rata atau mean. Ukuran yang paling populer dan paling sering digunakan. Cara menghitungnya sangat sederhana. Jumlahkan semua nilai, lalu bagi dengan jumlah data. Dalam notasi statistik, rata-rata biasanya dilambangkan dengan X-bar, huruf X dengan garis di atasnya. Misalnya, jika nilai 5 siswa adalah 60, 70, 80, 90, dan 100, maka rata-ratanya adalah 60 tambah 70 tambah 80 tambah 90 tambah 100, dibagi 5. Hasilnya 80. Kelebihan rata-rata adalah ia memperhitungkan setiap nilai dalam data. Namun inilah juga kelemahan utamanya, rata-rata sangat sensitif terhadap pencilan, outlier, yaitu nilai-nilai yang sangat jauh dari nilai lainnya. Bayangkan pada contoh tadi ada satu siswa lagi dengan nilai 10. Rata-rata 6 siswa itu menjadi sekitar 68,3, turun signifikan hanya karena satu nilai ekstrim. Padahal 5 siswa lain nilainya tetap tinggi. Dalam situasi seperti ini, rata-rata tidak lagi merepresentasikan kelompok dengan baik. Oleh karena itu, rata-rata paling tepat digunakan ketika data berdistribusi normal dan tidak mengandung pencilan ekstrim. Median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang berada tepat di tengah ketika semua data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, mediannya adalah nilai paling tengah. Jika genap, median adalah rata-rata 2 nilai paling tengah.
Kembali ke contoh 6 siswa tadi. Setelah diurutkan, 10, 60, 70, 80, 90, 100, dua nilai tengahnya adalah 70 dan 80, sehingga mediannya adalah 75. Jauh lebih representatif dari rata-rata 68,3 yang tadi. Keunggulan median, ia resisten terhadap pencilan. Satu nilai ekstrim tidak akan menggeser median secara berarti. Inilah mengapa median sangat direkomendasikan untuk dua situasi. Pertama, ketika data berskala ordinal seperti skala Likert dalam angket, dan kedua, ketika distribusi data sangat condong ke satu arah atau skewet, misalnya data pendapatan, di mana segelintir orang berpenghasilan sangat tinggi bisa menarik rata-rata ke atas secara tidak representatif. Modus atau nilai terbanyak. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Ini adalah satu-satunya ukuran tendensi sentral yang cocok untuk data nominal, yaitu data berupa kategori tanpa urutan, seperti jenis kelamin, agama, atau jurusan. Misalnya, jika Anda meneliti jurusan yang paling banyak diminati mahasiswa baru, dan hasilnya adalah kimia murni 45 orang, pendidikan kimia 80 orang, biokimia 35 orang, maka modusnya adalah pendidikan kimia. Modus juga sangat informatif ketika distribusi data bersifat bimodal, memiliki dua puncak, atau multimodal, lebih dari dua puncak. Jika nilai ujian siswa membentuk dua kelompok besar, misalnya banyak yang nilainya rendah di sekitar 40 dan banyak yang tinggi di sekitar 80. Ini bisa mengindikasikan bahwa ada dua subkelompok berbeda dalam kelas Anda yang membutuhkan perhatian berbeda pula. Mana yang harus dipilih? Pemilihan ukuran tendensi sentral bukan soal kebiasaan atau selera, melainkan soal kesesuaian dengan jenis data dan karakteristik distribusi. Sebagai panduan praktis, gunakan rata-rata untuk data interval rasio yang terdistribusi normal, gunakan median untuk data ordinal atau distribusi yang condong, gunakan modus untuk data nominal atau saat ingin menyoroti nilai yang paling umum. Mengetahui nilai tengah data saja tidak cukup. Bayangkan dua kelas yang keduanya memiliki rata-rata nilai ujian 70. Kelas A mungkin hampir semua siswanya nilainya berkisar antara 65 dan 75, nilai yang sangat seragam. Kelas B mungkin ada yang nilainya 30 dan ada yang 100, sangat beragam. Kedua kelas memiliki rata-rata yang sama, tapi karakteristik datanya sangat berbeda. Untuk menangkap perbedaan seperti ini, kita memerlukan ukuran variabilitas, yaitu ukuran seberapa tersebar atau beragam data kita. Simpangan baku atau Standard Deviation SD. Simpangan baku adalah ukuran variabilitas yang paling umum digunakan. Secara teknis, ia adalah akar kuadrat dari variansi, yang akan kita bahas sesaat lagi. Keunggulan simpangan baku, ia dinyatakan dalam satuan yang sama dengan data aslinya, sehingga mudah diinterpretasikan. Jika nilai ujian Anda rata-ratanya 70 dengan simpangan baku 10, artinya, kebanyakan siswa nilainya berada dalam rentang 60 hingga 80. Mengapa kebanyakan? Karena ada aturan empiris yang sangat berguna yang berlaku untuk distribusi normal. Sekitar 68% dari seluruh data berada dalam rentang satu simpangan baku di atas dan di bawah rata-rata. Sekitar 95% berada dalam rentang dua simpangan baku dari rata-rata, dan hampir 99,7% berada dalam rentang tiga simpangan baku. Ini artinya jika rata-rata nilai ujian adalah 70 dan simpangan bakunya 10, maka sekitar 95% siswa nilainya berada antara 50 dan 90. Sebuah informasi yang jauh lebih kaya daripada sekadar angka rata-rata. Variansi atau sigma kuadrat. Variansi adalah simpangan baku yang dikuadratkan. Karena satuannya dikuadratkan, misalnya, poin kuadrat, variansi lebih sulit diinterpretasikan secara intuitif. Namun variansi sangat penting dalam prosedur statistik inferensial, misalnya dalam ANOVA, yang secara harfiah berarti analisis variansi. Jadi Anda perlu mengenalnya meski tidak selalu melaporkannya secara langsung.
Rentang atau range dan rentang antar kuartil atau interkuartil range disingkat IQR. Rentang adalah cara paling sederhana mengukur sebaran data. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Mudah dihitung, tapi sangat tidak stabil karena hanya bergantung pada dua nilai ekstrim. Alternatif yang lebih kokoh adalah rentang antar kuartil atau IQR. IQR dihitung sebagai selisih antara persentil ke-75, yang disebut Q3, dan persentil ke-25, yang disebut Q1. Karena hanya melihat 50% tengah dari data, IQR tidak terpengaruh oleh pencilan ekstrim, itulah mengapa disebut kebal outlier. IQR adalah pasangan ideal untuk median saat melaporkan statistik deskriptif data yang tidak normal. Bentuk distribusi, kemiringan atau skewness. Selain ukuran pusat dan variabilitas, kita juga perlu mendeskripsikan bentuk distribusi data. Kemiringan atau skewness menggambarkan seberapa simetris distribusi data Anda. Jika nilai kemiringan positif, distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke arah kanan. Artinya ada sedikit nilai yang sangat tinggi menarik distribusi ke sana. Ini umum terjadi pada data seperti waktu penyelesaian tugas, di mana kebanyakan siswa selesai dalam waktu normal, tapi beberapa siswa membutuhkan waktu jauh lebih lama. Jika nilai kemiringan negatif, distribusinya berekor panjang ke kiri, ada sedikit nilai yang sangat rendah. Ini bisa terjadi pada ujian yang terlalu mudah, di mana kebanyakan siswa mendapat nilai tinggi, tapi beberapa mendapat nilai sangat rendah. Mengapa ini penting? Karena distribusi yang sangat condong adalah salah satu sinyal bahwa rata-rata bukanlah ukuran pusat yang tepat, dan bahwa uji parametrik perlu dipertimbangkan kembali. Bentuk distribusi, kurtosis atau ketinggian puncak. Kurtosis menggambarkan seberapa runcing atau datar puncak distribusi data, sekaligus seberapa berat ekornya. Distribusi leptokurtik memiliki puncak yang sangat tajam dan ekor yang berat. Artinya banyak nilai terkonsentrasi di dekat rata-rata, tapi ada juga nilai-nilai ekstrim yang cukup banyak di ujung-ujung distribusi. Distribusi platikurtik sebaliknya, puncaknya datar, ekornya ringan, nilai-nilainya tersebar lebih merata. Dalam praktik penelitian pendidikan, kurtosis sering kurang mendapat perhatian dibanding kemiringan. Namun keduanya penting untuk memeriksa apakah asumsi normalitas terpenuhi. Visualisasi, lebih dari sekadar pelengkap. Pada penjelasan ini, penting untuk disadari histogram, diagram kotak, box plot, scatter plot, dan Kiki plot bukan sekadar hiasan dalam laporan penelitian. Seringkali, visualisasi data justru lebih informatif daripada uji formal. Dua distribusi bisa memiliki nilai kemiringan dan kurtosis yang sama secara numerik, tetapi terlihat sangat berbeda pada histogram. Seorang peneliti yang hanya melihat angka bisa melewatkan pola penting yang langsung tampak jelas pada grafik. Jadikan visualisasi sebagai kebiasaan, bukan pilihan. Setelah membahas konsep-konsepnya, kini kita lihat bagaimana statistik deskriptif diterapkan dalam konteks penelitian pendidikan kimia yang nyata, melalui tabel 10.1. Tabel ini menampilkan statistik deskriptif dari sebuah studi prepost, yaitu penelitian yang mengukur prestasi siswa sebelum dan sesudah intervensi pembelajaran, dengan dua kelompok, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Masing-masing kelompok terdiri dari 64 siswa. Mari kita baca tabel ini bersama-sama dengan teliti. Membaca rata-rata atau min. Pada pengukuran awal sebelum perlakuan, pretest, rata-rata kelompok kontrol adalah 52,3 dan kelompok eksperimen 51,9. Kedua angka ini sangat mirip. Ini adalah tanda yang baik. Artinya, sebelum intervensi dimulai, kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang setara. Ini penting untuk validitas penelitian. Jika kondisi awal berbeda, sulit untuk mengklaim bahwa perbedaan akhir disebabkan oleh intervensi. Kini lihat pengukuran akhir setelah perlakuan, post-test kelompok kontrol rata-ratanya naik menjadi 55,8,
sebuah kenaikan sebesar 3,5 poin. Sementara kelompok eksperimen naik drastis menjadi 68,4, sebuah kenaikan sebesar 16,5 poin. Perbedaan kenaikan ini sangat mencolok dan sudah terlihat jelas hanya dari statistik deskriptif, bahkan sebelum kita melakukan uji statistik apapun. Inilah kekuatan statistik deskriptif yang baik, ia sudah bercerita. Membaca median. Perhatikan bahwa nilai median konsisten dengan rata-rata di semua kondisi, misalnya pada post-test eksperimen, rata-ratanya 68,4 dan mediannya 69,0. Keduanya sangat dekat, yang mengindikasikan bahwa distribusi datanya cukup simetris dan tidak terlalu terpengaruh oleh pencilan. Ini adalah sinyal positif. Membaca simpangan baku. Simpangan baku kelompok eksperimen pada post-test adalah 12,1, sedikit lebih besar dari simpangan baku pretest mereka yang 10,6. Artinya setelah intervensi, variasi antar siswa sedikit meningkat. Ini menarik untuk didiskusikan. Apakah intervensi memberikan manfaat lebih besar bagi sebagian siswa dibanding yang lain? Membaca nilai minimum, maksimum, dan kemiringan. Nilai minimum dan maksimum membantu kita mengecek apakah ada nilai ekstrim yang mencurigakan. Semua nilai tampak berada dalam rentang yang wajar untuk skala penilaian yang digunakan. Nilai kemiringan atau skewness di semua kondisi mendekati 0, berkisar antara 0,21 hingga 0,12. Angka mendekati 0 berarti distribusi mendekati simetris. Secara umum, nilai kemiringan yang besarnya di bawah 1, baik positif maupun negatif, masih dianggap dapat diterima untuk penggunaan uji parametrik. Pelajaran dari tabel ini. Tabel sederhana ini mengajarkan kita beberapa hal penting sekaligus. Pertama, bagaimana menyusun tabel statistik deskriptif yang informatif dan lengkap. Kedua, bagaimana membaca dan menginterpretasikan tabel tersebut secara sistematis, bukan sekadar membaca angka satu persatu, melainkan mencari pola dan perbandingan yang bermakna. Ketiga, bahwa statistik deskriptif yang baik sudah bisa memberikan gambaran awal tentang temuan penelitian, jauh sebelum uji inferensial dilakukan. Dalam subbab selanjutnya, kita akan masuk ke jantung analisis kuantitatif yaitu statistik inferensial, di mana kita mulai menggunakan data sampel untuk mengambil kesimpulan tentang populasi yang lebih luas. Kita kini memasuki subbab ketiga, yang membahas logika statistik inferensial. Sebuah lompatan konseptual yang cukup besar dari statistik deskriptif yang baru saja kita pelajari. Ingat, statistik deskriptif hanya berbicara tentang data yang ada di tangan kita, sampel yang kita kumpulkan. Ia menggambarkan, meringkas, dan menyajikan data itu apa adanya. Statistik inferensial melangkah lebih jauh. Ia menggunakan data dari sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih luas, populasi yang tidak sepenuhnya kita amati. Dan disinilah keajaiban sekaligus tantangan terbesar statistik. Bagaimana kita bisa berbicara tentang ribuan atau jutaan orang, hanya berdasarkan data dari ratusan atau bahkan puluhan orang? Jawabannya terletak pada 3 konsep inti yang akan kita bahas dalam slide berikutnya. Hipotesis nol, nilai P, dan selang kepercayaan. Ketiganya saling berkaitan erat, dan memahaminya secara mendalam adalah salah satu keterampilan paling berharga yang bisa Anda miliki sebagai peneliti. Ini adalah salah satu bagian paling penting dalam seluruh bab ini, bahkan mungkin dalam seluruh perjalanan Anda belajar penelitian kuantitatif. Mari kita bahas setiap bagiannya dengan cermat. Langkah 1, hipotesis nol. Setiap pengujian statistik dimulai dari sebuah pernyataan yang disebut hipotesis nol, dilambangkan H0 atau H. Isinya selalu sama, pernyataan bahwa tidak ada efek, tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan di antara variabel yang kita teliti. Misalnya, jika Anda menguji apakah metode pembelajaran berbasis inquiry lebih efektif dibanding metode ceramah dalam meningkatkan pemahaman konsep kimia, maka hipotesis nol Anda adalah,
Tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara kelompok yang diajar dengan metode inquiry dan kelompok yang diajar dengan metode ceramah. Mengapa kita selalu mulai dari hipotesis yang justru menyatakan tidak ada efek? Karena logika statistik inferensial bekerja seperti logika hukum. Seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Begitu pula dalam statistik, kita anggap tidak ada efek sampai data memberi kita bukti yang cukup kuat untuk menolak anggapan itu. Langkah 2. Menghitung statistik uji. Setelah merumuskan hipotesis 0, kita mengumpulkan data dan menghitung sebuah angka yang disebut statistik uji. Bisa berupa nilai T, nilai F, nilai KI kuadrat, atau lainnya tergantung jenis uji yang digunakan. Statistik uji ini mengukur seberapa jauh data kita menyimpang dari apa yang diprediksi oleh hipotesis 0, dengan mempertimbangkan variabilitas dalam data. Langkah 3. Nilai P-value. Dari statistik uji, kita mendapatkan sebuah angka yang disebut nilai P. Ini adalah konsep yang paling sering disalahpahami dalam seluruh dunia statistik, bahkan oleh para peneliti berpengalaman sekalipun. Nilai P adalah probabilitas mendapatkan hasil yang sama ekstremnya dengan hasil kita, atau lebih ekstrim lagi, andaikan hipotesis 0 benar. Mari kita eja kalimat itu perlahan. Nilai P bukan menjawab pertanyaan, seberapa besar kemungkinan hipotesis 0 itu benar? Melainkan menjawab pertanyaan, seberapa mengejutkan data saya ini, jika kita asumsikan tidak ada efek sama sekali? Dalam notasi matematis yang tertulis di slide, P-value adalah P, data H0, dibaca, probabilitas data ini, dengan syarat H0 benar. Bukan P, H0 data, yaitu probabilitas H benar berdasarkan data ini. Perbedaannya tampak halus, tapi sangat mendasar. Contoh konkretnya, jika nilai P Anda adalah 0,03, artinya, jika memang tidak ada perbedaan antara dua metode pembelajaran, H0 benar, maka peluang mendapatkan data yang sekstrem ini hanya 3%. Itu cukup mengejutkan, sehingga kita punya alasan untuk meragukan hipotesis 0. Ambang signifikansi, atau alfa. Secara konvensional, peneliti menetapkan nilai P di bawah 0,05 sebagai ambang untuk menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa hasilnya signifikan secara statistik. Namun perlu diingat 3 hal penting. Pertama, angka 0,05 ini bukan hukum alam. Ini hanyalah kesepakatan konvensional yang sudah berlangsung puluhan tahun. Di beberapa bidang, ambangnya ditetapkan lebih ketat, misalnya 0,01 atau bahkan 0,001. Di bidang lain yang sampelnya sulit diperoleh, 0,10 kadang masih diterima. Kedua, nilai P 0,049 dan 0,051 pada hakikatnya tidak berbeda bermakna. Tidak ada garis yang tegas memisahkan signifikan dan tidak signifikan. Namun dalam praktik, banyak peneliti memperlakukannya seolah ada jurang yang menganga di antara keduanya. Ini adalah kesalahan berpikir yang perlu Anda hindari. Ketiga, selalu laporkan nilai P yang eksak, misalnya P023 atau P147, bukan sekadar menulis P05 atau tidak signifikan. Pembaca perlu melihat angka sesungguhnya agar bisa membuat penilaian sendiri. Selang kepercayaan, confidence interval, C. Di luar nilai P, ada alat yang banyak ahli metodologi anggap lebih informatif, selang kepercayaan, atau confidence interval, C. Selang kepercayaan 95% untuk sebuah perbedaan rata-rata, misalnya, menyatakan, berdasarkan data sampel ini, kami memperkirakan perbedaan rata-rata populasi berada di antara nilai X dan nilai Y. Mengapa lebih informatif dari nilai P? Karena C memberikan 3 informasi sekaligus yang tidak diberikan oleh nilai P. Arah efek, apakah positif atau negatif, besaran efek, seberapa besar perbedaannya secara praktis, dan presisi estimasi, seberapa sempit atau lebar rentang dugaan kita. Ini mencerminkan ukuran sampel dan variabilitas data. Nilai P hanya menjawab satu pertanyaan, apakah ada efek?
Chi menjawab, ada efek, dan besarnya kira-kira sekian, dalam rentang ini. Aturan praktisnya, jika selang kepercayaan Anda seluruhnya berada di atas 0, untuk perbedaan yang Anda hipotesiskan positif, itu adalah bukti kuat melawan hipotesis 0. Gunakan nilai P dan Chi bersama-sama. Keduanya saling melengkapi. Kita masuk ke subbab keempat, uji parametrik, yaitu sekelompok teknik statistik yang digunakan ketika data memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Kata parametrik berasal dari kata parameter, yaitu karakteristik populasi yang ingin kita estimasi, seperti rata-rata populasi atau variansi populasi. Uji parametrik bekerja dengan membuat asumsi tentang bentuk distribusi populasi tersebut, paling sering mengasumsikan distribusi normal. Asumsi ini bukan kelemahan. Justru karena asumsi inilah uji parametrik memiliki kekuatan statistik yang lebih tinggi dibanding alternatif non-parametriknya. Artinya, jika efek memang ada, uji parametrik lebih mampu mendeteksinya, asalkan asumsinya terpenuhi. Di 2 slide berikutnya, kita akan membahas 4 uji parametrik yang paling sering digunakan dalam penelitian pendidikan kimia. Uji T, ANOVA, korelasi Pearson, dan regresi linier. Kita masuk ke subbab keempat, uji parametrik, yaitu sekelompok teknik statistik yang digunakan ketika data memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Kata parametrik berasal dari kata parameter, yaitu karakteristik populasi yang ingin kita estimasi, seperti rata-rata populasi atau variansi populasi. Uji parametrik bekerja dengan membuat asumsi tentang bentuk distribusi populasi tersebut, paling sering mengasumsikan distribusi normal. Asumsi ini bukan kelemahan. Justru karena asumsi inilah uji parametrik memiliki kekuatan statistik yang lebih tinggi dibanding alternatif non-parametriknya. Artinya, jika efek memang ada, uji parametrik lebih mampu mendeteksinya, asalkan asumsinya terpenuhi. Berikutnya, kita akan membahas 4 uji parametrik yang paling sering digunakan dalam penelitian pendidikan kimia. Uji T, ANOVA, korelasi Pearson, dan regresi linier. Uji T adalah salah satu uji statistik yang paling sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Secara umum, uji T digunakan untuk membandingkan 2 rata-rata. Ada 2 varian utama yang perlu Anda kuasai. Varian pertama, uji T untuk 2 sampel independen, independent sample t-test. Uji ini digunakan ketika Anda ingin membandingkan rata-rata dari 2 kelompok yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Contoh paling klasik dalam penelitian pendidikan adalah Anda memiliki kelompok eksperimen yang menerima metode pembelajaran baru, dan kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional. Keduanya adalah kelompok yang berbeda. Siswa di kelompok eksperimen tidak sama dengan siswa di kelompok kontrol. Inilah situasi yang tepat untuk uji T2 sampel independen. Ada 3 asumsi yang harus dipenuhi. P. Pertama, data di masing-masing kelompok harus berdistribusi normal, atau setidaknya mendekati normal. Kedua, homogenitas variansi, variansi kedua kelompok harus kira-kira setara. Untuk mengecek ini, Anda menggunakan uji Levene. Ketiga, setiap observasi harus independen satu sama lain. Catatan penting, jika uji Levene menunjukkan bahwa variansi kedua kelompok tidak homogen, Anda tidak perlu panik. Cukup beralih ke versi yang lebih kokoh yang dikenal sebagai uji T-Welch, Welch-ST test, yang tidak mensyaratkan homogenitas variansi. Sebagian besar perangkat lunak statistik sudah menyediakan keduanya secara otomatis. Varian kedua, uji T untuk sampel berpasangan, paired sample t-test. Uji ini digunakan ketika Anda mengukur subjek yang sama 2 kali, misalnya sebelum dan sesudah intervensi. Karena kedua pengukuran berasal dari orang yang sama, data tersebut berpasangan, tidak independen satu sama lain, melainkan saling berkorelasi. Contohnya, Anda mengukur kemampuan pemecahan masalah kimia 30 siswa sebelum mengikuti program pelatihan, lalu mengukur mereka lagi setelahnya. Di sini Anda tidak membandingkan 2 kelompok berbeda,
melainkan satu kelompok yang diukur 2 kali. Asumsi utamanya adalah normalitas pada skor perbedaan, bukan normalitas pada masing-masing pengukuran, melainkan normalitas dari selisih antara pengukuran pertama dan kedua untuk setiap individu. Selain itu, pasangan datanya harus jelas dan konsisten. Uji T berpasangan memiliki keunggulan penting, karena ia mengontrol variasi antar individu, perbedaan yang memang sudah ada sejak awal antara orang satu dan orang lain. Ia menjadi lebih sensitif atau lebih bertenaga, more powerful, dibanding uji T2 sampel independen dalam mendeteksi perbedaan yang disebabkan oleh perlakuan. Cara membaca dan melaporkan hasil uji T. Di sini ditampilkan rumus uji T. Nilai T dihitung dengan membagi selisih dua rata-rata dengan galat baku perbedaan, standard error of the difference. Semakin besar nilai absolut T, semakin kuat bukti melawan hipotesis nol. Yang sama pentingnya adalah cara melaporkannya. Contoh yang tertera di slide adalah T, 126, 5,82, P001, D1,03, 95% C, 7,7, 17,5. Mari kita baca satu persatu. Angka dalam kurung, 126, adalah derajat kebebasan, degrees of freedom, yang berkaitan dengan ukuran sampel. Nilai T5,82 adalah statistik ujinya. Nilai P001 artinya probabilitas mendapat hasil ini jika tidak ada perbedaan sangat kecil sekali, kurang dari 1/1000. Nilai D1,03 adalah ukuran efek Cohen-SD yang akan kita bahas lebih dalam di subbab 10.6. Nilainya 1,03 tergolong efek yang besar. Dan selang kepercayaan 95% dari 7,7 hingga 17,5 artinya kita cukup yakin perbedaan rata-rata populasi berada dalam rentang tersebut. Dan karena seluruh rentang berada di atas 0, ini memperkuat kesimpulan bahwa ada perbedaan yang nyata. Laporkan semua elemen ini secara lengkap, bukan hanya nilai P saja. Uji T hebat untuk membandingkan dua kelompok. Tapi bagaimana jika Anda memiliki 3 kelompok, 4 kelompok, atau lebih? Disinilah ANOVA, Analysis of Variance, atau dalam bahasa Indonesia analisis variansi, mengambil peran. Mengapa tidak sekadar melakukan uji T berulang kali untuk setiap pasangan kelompok? Karena setiap kali Anda melakukan satu uji statistik dengan ambang signifikansi 5%, ada risiko 5% Anda mendapat kesimpulan yang keliru secara kebetulan, kesalahan tipe I. Jika Anda melakukan 10 uji T sekaligus, risiko kesalahan itu bertumpuk-tumpuk. ANOVA mengatasi masalah ini dengan menguji semua kelompok sekaligus dalam satu prosedur tunggal. Ada 4 varian ANOVA yang paling relevan dalam penelitian pendidikan kimia. One-way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Digunakan ketika Anda memiliki 3 kelompok atau lebih yang dibedakan berdasarkan satu faktor pengelompokan. Contohnya, Anda membandingkan 3 metode pembelajaran, ceramah, inquiry terbimbing, dan inquiry terbuka, terhadap pemahaman konsep kimia. Ada 3 kelompok, 1 faktor. ANOVA menghasilkan uji F omnibus, sebuah uji tunggal yang menjawab pertanyaan, apakah setidaknya ada satu pasang kelompok yang rata-ratanya berbeda secara signifikan? Jika uji F signifikan, Anda tahu ada perbedaan di suatu tempat, tapi tidak tahu di antara pasangan mana. Untuk mengetahuinya, Anda melanjutkan dengan uji pasca hoc, post hoc test, seperti Tukey HSD, Bonferroni, atau Skeffe, yang membandingkan setiap pasangan kelompok sambil mengontrol risiko kesalahan kumulatif. Two-way ANOVA, ANOVA 2 jalur. Digunakan ketika Anda memiliki 2 faktor pengelompokan sekaligus. Contohnya, Anda meneliti pengaruh metode pembelajaran, inquiry versus ceramah, dan jenis kelamin, laki-laki versus perempuan, terhadap prestasi kimia. Di sini ada 2 faktor, metode dan jenis kelamin. Two-way ANOVA tidak hanya menguji efek utama masing-masing faktor secara terpisah,
tetapi juga menguji efek interaksi, yaitu apakah pengaruh metode pembelajaran berbeda antara siswa laki-laki dan perempuan. Efek interaksi ini seringkali menjadi temuan yang paling menarik dan paling bermakna secara substantif dalam penelitian pendidikan. Misalnya, mungkin metode inquiry lebih efektif untuk siswa perempuan, sementara metode ceramah tidak menunjukkan perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Tanpa menguji interaksi, temuan penting seperti ini bisa terlewat. Repeated measures ANOVA atau ANOVA pengukuran berulang. Ini adalah perluasan dari uji T berpasangan untuk situasi di mana partisipan yang sama diukur 3 kali atau lebih. Contohnya, Anda mengukur kemampuan berpikir ilmiah siswa pada 3 titik waktu, sebelum intervensi, di tengah intervensi, dan setelah intervensi selesai. Karena ketiga pengukuran berasal dari orang yang sama, Anda tidak bisa menggunakan one-way ANOVA biasa. Anda perlu repeated measures ANOVA. Ada satu asumsi khusus yang wajib Anda periksa, sferisitas, sphericity, yaitu asumsi bahwa variansi dari perbedaan antara setiap pasangan pengukuran adalah kira-kira setara. Untuk mengeceknya, gunakan uji Maudsley. Jika asumsi sferisitas dilanggar, Anda perlu mengoreksi hasil menggunakan koreksi Greenhouse-Geiser atau Hohenfeld yang disediakan secara otomatis oleh SPSS dan R. Repeated measures ANOVA lebih kuat, more powerful, daripada melakukan uji T berpasangan berulang kali, karena ia mengelola risiko kesalahan kumulatif dengan lebih baik. ANCOVA, Analysis of Covariance, Analisis Covariance. ANCOVA adalah varian ANOVA yang sangat berguna dalam penelitian pendidikan, terutama dalam desain kuasi eksperimental, yaitu ketika Anda tidak bisa mengacak penugasan peserta ke kelompok secara sempurna. Dalam ANCOVA, Anda menambahkan satu atau lebih kovariat, variabel kontinu yang bisa mempengaruhi hasil, ke dalam model. Kovariat yang paling umum dalam penelitian pendidikan adalah nilai pretest. Contohnya, Anda membandingkan dua kelompok pada nilai post-test mereka, tetapi kedua kelompok memiliki sedikit perbedaan nilai pretest di awal. ANCOVA memungkinkan Anda menyeimbangkan perbedaan awal itu secara statistik, sehingga perbandingan post-test menjadi lebih adil dan valid. Ada satu asumsi khusus ANCOVA yang perlu dicek, homogenitas kemiringan regresi, homogeneity of regression slopes, yaitu asumsi bahwa hubungan antara kovariat dan variabel hasil konsisten di semua kelompok. Jika asumsi ini dilanggar, interpretasi ANCOVA menjadi lebih rumit. Keempat varian ANOVA ini, one-way, two-way, repeated measures, dan ANCOVA, masing-masing dirancang untuk desain penelitian yang berbeda. Memilih yang tepat bukan sekadar soal teknis, melainkan soal memahami struktur penelitian Anda, yaitu berapa banyak faktor yang ada, apakah pengukuran dilakukan berulang pada subjek yang sama, dan apakah ada variabel yang perlu dikontrol. Setelah membahas uji-uji yang berfokus pada perbandingan kelompok, kita beralih ke dua alat yang dirancang untuk menjawab pertanyaan berbeda. Bukan, apakah kelompok A berbeda dari kelompok B, melainkan, apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y? Korelasi Pearson, R. Korelasi Pearson adalah ukuran yang menggambarkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel yang keduanya berskala interval atau rasio. Hasilnya berupa angka yang disebut koefisien korelasi, dilambangkan dengan huruf R, yang nilainya selalu berada di antara 1 dan E1. Bagaimana cara membacanya? Nilai O1 berarti hubungan linear positif yang sempurna. Setiap kali X naik, Y naik secara proporsional tanpa pengecualian. Nilai 1 berarti hubungan negatif sempurna. Setiap kali X naik, Y turun secara proporsional. Nilai 0 berarti tidak ada hubungan linear sama sekali antara kedua variabel. Dalam praktiknya, nilai korelasi yang persis 1 atau persis 0 hampir tidak pernah terjadi dalam data penelitian nyata. Yang umum adalah nilai-nilai di antara itu, misalnya R0,45 yang menunjukkan hubungan positif yang cukup, atau R0,32 yang menunjukkan hubungan negatif yang sedang. Contoh yang relevan dalam konteks pendidikan kimia,
penelitian menunjukkan bahwa kemampuan spasial, yaitu kemampuan membayangkan dan memanipulasi bentuk 3 dimensi dalam pikiran, berkorelasi positif dengan kemampuan menggambar dan memahami struktur molekul. Ini masuk akal secara substantif. Kimia organik menuntut kemampuan membayangkan bagaimana atom-atom tersusun dalam ruang 3 dimensi. Namun ada peringatan penting yang selalu harus diingat, dan tertulis besar di slide ini. Korelasi tidak sama dengan kausalitas. Hanya karena dua variabel bergerak bersamaan tidak berarti satu variabel menyebabkan yang lain. Mungkin ada variabel ketiga yang memengaruhi keduanya. Mungkin hubungannya kebetulan. Menyimpulkan kausalitas dari korelasi adalah salah satu kesalahan interpretasi paling umum dan paling berbahaya dalam penelitian. Regresi linier. Jika korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan, regresi linier melangkah lebih jauh. Ia memungkinkan kita memodelkan dan memprediksi nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lain. Dalam bentuknya yang paling sederhana, persamaan regresi linier ditulis sebagai Y/A/Bx. Mari kita urai satu persatu. Y adalah variabel yang ingin kita prediksi, disebut variabel respons atau variabel terikat. X adalah variabel prediktor, variabel yang kita gunakan sebagai dasar prediksi. B adalah koefisien kemiringan, slope. Ia menunjukkan seberapa banyak Y berubah untuk setiap satu unit kenaikan X. A adalah titik potong, intercept, nilai Y ketika X sama dengan 0. Dan, epsilon, adalah suku Galat, mengakui bahwa model tidak pernah sempurna. Selalu ada variasi yang tidak bisa dijelaskan oleh X. Contohnya, jika Anda memodelkan nilai ujian kimia, Y, berdasarkan jumlah jam belajar per minggu, X, dan koefisien B hasilnya adalah 2,5. Artinya setiap tambahan 1 jam belajar per minggu diperkirakan meningkatkan nilai ujian sebesar 2,5 poin, dengan asumsi semua faktor lain sama. Regresi berganda, multiple regression, adalah perluasannya. Bukannya satu prediktor X, kita menggunakan beberapa prediktor sekaligus. Misalnya, nilai ujian kimia diprediksi sekaligus dari jam belajar, motivasi belajar, dan kemampuan awal. Regresi berganda sangat berguna untuk dua tujuan. Pertama, mengontrol variabel-variabel pengganggu, confounding variables, agar pengaruh variabel utama bisa diisolasi. Dan kedua, mengidentifikasi kontribusi unik masing-masing prediktor terhadap variabel hasil. Panduan memilih uji parametrik yang tepat. Di sini ditunjukkan juga tabel panduan yang sangat praktis. Izinkan saya membacakannya sebagai ringkasan dari semua yang sudah kita pelajari di subbab 10.4. Jika Anda ingin membandingkan dua kelompok independen dalam desain dengan post-test atau pengacakan, gunakan uji T2 sampel independen. Jika Anda mengukur satu kelompok sebelum dan sesudah intervensi, gunakan uji T berpasangan. Jika Anda membandingkan 3 kelompok atau lebih, gunakan one-way ANOVA dilanjutkan dengan uji pasca hoc. Jika Anda memiliki 2 kelompok atau lebih dan perlu mengontrol pretest dalam desain kuasi eksperimental, gunakan ANCOVA. Dan jika Anda meneliti hubungan antara dua variabel kontinu, gunakan korelasi Pearson atau regresi linier. Jadikan tabel ini sebagai panduan awal saat merancang analisis, meski tentu saja setiap situasi penelitian nyata memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Kita masuk ke subbab kelima, alternatif non-parametrik, ketika asumsi tidak dapat dipenuhi. Sepanjang subbab 10.4, kita telah membahas berbagai uji parametrik yang powerful. Namun semua kekuatan itu datang dengan syarat, asumsi-asumsi tertentu harus terpenuhi. Apa yang terjadi jika asumsi itu tidak bisa dipenuhi? Mungkin sampel Anda terlalu kecil untuk memastikan normalitas. Mungkin data Anda berskala ordinal, seperti skala Likert pada angket, yang secara teknis tidak bisa diperlakukan sebagai data interval. Atau mungkin distribusinya sangat condong dan tidak bisa diperbaiki dengan transformasi data. Dalam situasi-situasi itulah uji non-parametrik hadir sebagai solusi.
Uji-uji ini tidak mengandalkan asumsi tentang bentuk distribusi populasi. Mereka bekerja berdasarkan urutan atau peringkat, ranking, data, bukan nilai aslinya. Di sini disajikan tabel padanan yang sangat berguna. Untuk setiap uji parametrik yang sudah kita kenal, ada padanan non-parametriknya. Mari kita bahas satu persatu. Mann-Whitney U atau padanan non-parametrik dari uji T2 sampel independen. Uji Mann-Whitney U digunakan ketika Anda ingin membandingkan dua kelompok independen, tetapi asumsi normalitas atau skala pengukuran tidak terpenuhi. Cara kerjanya berbeda dari uji T. Bukan membandingkan rata-rata, Mann-Whitney U menggabungkan semua data dari kedua kelompok, mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu menguji apakah peringkat-peringkat dari satu kelompok cenderung lebih tinggi dari kelompok lain. Contohnya, jika Anda menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur sikap siswa terhadap kimia pada dua kelompok yang berbeda, Mann-Whitney U adalah pilihan yang lebih tepat daripada uji T. Karena skala Likert adalah data ordinal, dan perbedaan antara angka 1 dan 2 belum tentu sama besarnya dengan perbedaan antara angka 4 dan 5. Wilcoxon-Signedrang, padanan non-parametrik dari uji T berpasangan. Uji Wilcoxon-Signedrang digunakan untuk situasi prepost pada satu kelompok yang sama, ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Keunggulannya dibanding uji tanda, sign test, yang lebih sederhana. Wilcoxon tidak hanya mempertimbangkan arah perbedaan, apakah naik atau turun, tetapi juga besaran perbedaan. Siswa yang nilainya naik 20 poin mendapat bobot lebih besar daripada siswa yang nilainya naik 1 poin, yang tentu lebih adil secara konseptual. Kruskal-Wallis, padanan non-parametrik dari one-way ANOVA. Uji Kruskal-Wallis digunakan ketika Anda memiliki 3 kelompok atau lebih dan asumsi normalitas tidak terpenuhi. Situasi yang sama dengan one-way ANOVA, tapi tanpa asumsi distribusi. Seperti Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis juga bekerja berdasarkan peringkat data. Jika hasilnya signifikan, Anda perlu melanjutkan dengan uji pasca hoc menggunakan Mann-Whitney U antar pasangan kelompok, dengan koreksi Bonferroni untuk mengontrol risiko kesalahan kumulatif. Korelasi Spearman, R, padanan non-parametrik dari korelasi Pearson. Korelasi Spearman digunakan ketika data Anda berskala ordinal, atau ketika Anda ingin mengukur hubungan yang bersifat monoton, yaitu hubungan di mana Y selalu naik atau selalu turun seiring kenaikan X, tapi tidak harus secara linear. Cara menghitungnya mirip dengan Pearson, tetapi dilakukan pada peringkat data, bukan nilai aslinya. Interpretasinya pun serupa. Nilai mendekati 1 berarti hubungan monoton positif yang kuat, nilai mendekati 1 berarti hubungan monoton negatif yang kuat. Spearman juga lebih tahan terhadap pencilan dibanding Pearson, karena pencilan yang nilainya ekstrim tidak akan memengaruhi peringkatnya secara dramatis. KI² dan uji eksak Fisher. Dua uji terakhir ini berbeda dari yang sebelumnya. Mereka dirancang untuk data kategorikal, bukan data numerik sama sekali. Uji KI² menguji apakah ada asosiasi antara dua variabel kategorik. Misalnya, apakah ada hubungan antara jenis kelamin, laki-laki perempuan, dengan pilihan strategi belajar, visual, verbal, kinestetik? Data yang dimasukkan adalah frekuensi, berapa banyak siswa di setiap kombinasi kategori. Namun ada syarat penting. Uji Chi² hanya valid jika frekuensi yang diharapkan di setiap sel tabel minimal 5. Jika ada sel yang frekuensinya di bawah 5, yang sering terjadi pada sampel kecil atau kategori yang langka, Anda harus beralih ke uji eksak Fisher, yang memberikan hasil yang lebih akurat pada kondisi tersebut. Satu pesan penting dari keseluruhan subbab ini, memilih uji non-parametrik bukan berarti menyerah atau menggunakan alat yang lebih rendah. Uji non-parametrik adalah pilihan yang tepat dan bertanggung jawab ketika kondisi data Anda memang menuntutnya. Peneliti yang baik tahu kapan harus menggunakannya. Kita tiba di subbab yang menurut banyak metodolog adalah salah satu yang paling sering diabaikan, padahal dampaknya terhadap kualitas interpretasi penelitian sangat besar. Ukuran efek dan signifikansi praktis.
Pertanyaan yang menjadi judul subbab ini adalah, seberapa besar efeknya? Selama ini kita telah banyak bicara tentang nilai P dan signifikansi statistik. Tapi ada pertanyaan yang sama pentingnya yang tidak bisa dijawab oleh nilai P. Bukan sekadar, apakah ada efek, melainkan, seberapa besar efek itu, dan apakah besarnya efek itu bermakna dalam konteks pendidikan yang nyata? Inilah yang akan kita bahas dalam slide berikutnya. Slide ini dibuka dengan pernyataan yang sangat penting dan perlu benar-benar meresap. Signifikansi statistik tidak sama dengan signifikansi praktis. Mengapa demikian? Karena nilai P sangat dipengaruhi oleh ukuran sampel. Dengan sampel yang sangat besar, misalnya 2000 siswa, perbedaan rata-rata yang sangat kecil sekalipun, bahkan yang tidak bermakna secara pendidikan, bisa menghasilkan nilai P yang sangat kecil dan tampak sangat signifikan. Bayangkan sebuah penelitian yang menemukan bahwa metode pembelajaran baru meningkatkan nilai rata-rata siswa sebesar 0,3 poin dari skala 100. Secara statistik, dengan sampel 2000 siswa, perbedaan itu bisa signifikan, P001. Tapi apakah peningkatan 0,3 poin itu bermakna secara praktis dalam konteks pendidikan? Hampir pasti tidak. Ukuran efek, effect size, hadir untuk menjawab pertanyaan ini. Ia mengukur besaran efek secara murni, terlepas dari ukuran sampel. Ada beberapa jenis ukuran efek yang perlu Anda ketahui, masing-masing digunakan untuk jenis analisis yang berbeda. Count SD, untuk perbandingan dua rata-rata, uji T. Count SD adalah ukuran efek yang paling umum digunakan untuk uji T. Cara menghitungnya adalah selisih dua rata-rata dibagi simpangan baku gabungan, Pollard Standard Deviation, dari kedua kelompok. Intuitif pembacaannya, Count SD menyatakan perbedaan rata-rata dalam satuan simpangan baku. Jika D1,0, artinya rata-rata kelompok eksperimen berada satu simpangan baku di atas rata-rata kelompok kontrol. Sebuah perbedaan yang sangat substansial. Jacob Cohen, yang mengembangkan ukuran ini, mengusulkan panduan interpretasi yang masih banyak digunakan hingga hari ini. D0,2 tergolong efek kecil, D0,5 efek sedang, dan D0,8 efek besar. Namun perlu diingat, ini hanyalah patokan umum. Efek yang kecil di satu konteks bisa sangat bermakna di konteks lain. Kembali ke contoh dari slide sebelumnya. Nilai D1,03 yang kita lihat pada contoh pelaporan uji T termasuk efek yang besar. Artinya intervensi yang diuji memberikan perbedaan yang sangat substansial, bukan sekadar perbedaan statistik yang remeh. Eta kuadrat parsial, P, dan omega kuadrat, untuk ANOVA. Untuk ANOVA, ukuran efek yang lazim digunakan adalah eta kuadrat, atau versi yang lebih canggih, omega kuadrat. Keduanya menyatakan proporsi variansi total dalam variabel hasil yang dapat dijelaskan oleh faktor pengelompokan. Panduan Cohen untuk interpretasinya, nilai 01 tergolong efek kecil, 06 efek sedang, dan 14 efek besar. Mengapa ada dua versi? Karena eta kuadrat biasa cenderung melebih-lebihkan ukuran efek, terutama pada sampel kecil. Omega kuadrat memberikan estimasi yang lebih tidak bias. Untuk laporan penelitian yang baik, disarankan menggunakan omega kuadrat, atau setidaknya eta kuadrat parsial, P, dalam konteks ANCOVA dan desain faktorial. R kuadrat, untuk regresi. Dalam analisis regresi, ukuran efek yang digunakan adalah R kuadrat, R, yang menyatakan proporsi variansi variabel Y yang berhasil dijelaskan oleh satu atau lebih prediktor dalam model regresi. Misalnya, R kuadrat 0,35 artinya model regresi Anda mampu menjelaskan 35% variasi nilai ujian kimia antar siswa. Sisanya, 65%, berasal dari faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Panduan Cohen, 01 efek kecil, 09 sedang, 25 besar. R kuadrat juga berfungsi sebagai ukuran kesesuaian model,
Goodness of fit semakin tinggi R, semakin baik model regresi Anda dalam menjelaskan data. Cramer SV dan R, untuk KI kuadrat dan uji non-parametrik. Untuk uji C kuadrat pada data kategorik, ukuran efeknya adalah Cramer SV, yang nilainya berkisar antara 0, tidak ada asosiasi, hingga 1, asosiasi sempurna. Untuk uji non-parametrik berbasis peringkat seperti Mann-Whitney U, ukuran efeknya adalah koefisien R, dihitung dari nilai Z dibagi akar N. Panduan interpretasinya sama dengan korelasi Pearson pada umumnya. Mulai sekarang, jadikan kebiasaan untuk selalu melaporkan ukuran efek di samping nilai P dalam setiap laporan penelitian Anda. Banyak jurnal bereputasi tinggi kini mewajibkan hal ini. Nilai P menjawab, apakah ada efek? Ukuran efek menjawab, seberapa besar? Keduanya diperlukan untuk gambaran yang lengkap dan jujur. Kita memasuki bagian akhir dari bab ini. 3 subbab yang membahas aspek-aspek praktis dan komunikatif dari analisis kuantitatif, perangkat lunak statistik, visualisasi data, dan penulisan bagian hasil. Subbab-subbab ini menjembatani antara analisis yang sudah kita lakukan dan pelaporan yang harus kita komunikasikan kepada orang lain. Sebuah analisis yang brilian tidak ada nilainya jika tidak bisa dikomunikasikan dengan jelas, jujur, dan persuasif. Ada 3 perangkat lunak yang paling umum digunakan dalam penelitian pendidikan di Indonesia, masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasannya sendiri. Pertama, SPSS. SPSS, singkatan dari Statistical Package for the Social Science, adalah pilihan yang paling umum di universitas-universitas Indonesia. Kelebihan utamanya adalah antarmuka point and click yang intuitif. Anda tidak perlu menulis kode pemrograman. Cukup klik menu, pilih uji yang diinginkan, tentukan variabelnya, dan klik OK. Outputnya terstandar dan mudah dibaca. Keterbatasannya, SPSS adalah perangkat lunak berbayar yang memerlukan lisensi institusi. Harganya cukup mahal untuk dibeli secara pribadi. Selain itu, SPSS kurang fleksibel untuk analisis yang lebih kompleks, dan grafik yang dihasilkannya seringkali perlu diformat ulang sebelum layak masuk ke jurnal ilmiah. Kedua, R. R adalah bahasa pemrograman sekaligus lingkungan komputasi statistik yang gratis dan open source, artinya siapapun bisa menggunakannya tanpa biaya. Kelebihannya sangat banyak. Pertama, analisis dalam R dapat direproduksi karena semua langkah tersimpan dalam skrip. Siapapun bisa menjalankan ulang analisis Anda dan mendapat hasil yang persis sama. Kedua, grafik yang dihasilkan dengan paket GLOT2 di R termasuk yang terbaik dan paling siap publikasi di antara semua perangkat lunak statistik. Ketiga, tersedia ribuan paket statistik untuk hampir semua jenis analisis yang bisa Anda bayangkan. Keterbatasannya, R memiliki kurva belajar yang lebih curam, terutama bagi yang belum terbiasa dengan pemrograman. Dibutuhkan waktu dan latihan untuk menjadi fasih. Ketiga, Excel. Excel adalah yang paling mudah diakses karena hampir semua orang sudah memiliki dan menggunakannya. Dengan fitur data analisis toolpack, Excel bisa melakukan beberapa uji dasar seperti uji T dan korelasi. Namun keterbatasannya cukup serius untuk penelitian yang lebih kompleks. Excel tidak memiliki ANCOVA, ANOVA pengukuran berulang, atau uji non-parametrik. Penanganan data hilang di Excel sangat primitif. Dan outputnya hampir selalu memerlukan banyak pemformatan ulang sebelum bisa dimasukkan ke laporan. Rekomendasi praktis. Saran di sini sangat pragmatis. Mulailah dengan SPSS untuk kemudahan belajar. Tetapi investasikan waktu untuk belajar R untuk keperluan riset jangka panjang. SPSS cocok untuk pembelajaran awal karena tidak memerlukan pengetahuan pemrograman. Tapi R akan memberi Anda kebebasan, fleksibilitas, dan kemampuan reprodusibilitas yang tidak ternilai sebagai peneliti profesional. Sebelum contoh kerja ini membahas 2 hal yang saling berkaitan. Bagaimana memvisualisasikan data dengan baik,
dan bagaimana menuliskan bagian hasil dalam laporan penelitian. 2. Fungsi visualisasi. Visualisasi data memiliki dua peran yang berbeda tergantung pada tahap penelitian yang Anda jalani. Peran pertama adalah eksploratoris, yaitu saat Anda sendiri masih berusaha memahami data. Di tahap ini, Anda menggunakan histogram untuk melihat distribusi, box plot untuk mengidentifikasi pencilan dan membandingkan kelompok secara kasar, scatter plot untuk melihat pola hubungan antar variabel, dan residual plot untuk memeriksa apakah asumsi regresi terpenuhi. Grafik-grafik ini mungkin tidak indah dan tidak perlu sempurna. Fungsinya adalah sebagai alat berpikir untuk Anda sendiri. Peran kedua adalah komunikatif, yaitu saat Anda menyajikan temuan kepada pembaca. Di tahap ini, standarnya jauh lebih tinggi. Bar chart dengan bilah galat, error bar, yang menunjukkan selang kepercayaan atau simpangan baku, bukan sekadar batang yang berdiri polos. Box plot perbandingan yang menampilkan distribusi lengkap, bukan sekadar rata-rata. Scatter plot lengkap dengan garis regresi yang menunjukkan arah hubungan. Dan ada prinsip yang sangat penting, sajikan data secara jujur, termasuk variabilitasnya. Jangan hanya menampilkan rata-rata seolah semua siswa memiliki nilai yang persis sama. Variabilitas, berapa jauh nilai-nilai itu tersebar, adalah bagian dari kebenaran data Anda, dan pembaca berhak melihatnya. Kesalahan visualisasi yang umum. 3 kesalahan yang paling sering dijumpai dan perlu Anda hindari. Pertama, memotong sumbu Y, misalnya memulai sumbu vertikal dari 60 bukan dari 0, sehingga perbedaan kecil tampak dramatis secara visual. Ini adalah cara yang umum digunakan untuk menyesatkan pembaca, baik disengaja maupun tidak. Kedua, tidak memberi label pada bilah galat, apakah itu simpangan baku, galat baku, atau batas selang kepercayaan? Tanpa label, pembaca tidak bisa menginterpretasikan grafik dengan benar. Ketiga, menampilkan hanya rata-rata tanpa variabilitas, yang memberikan gambaran palsu tentang homogenitas data. Template pelaporan hasil. Untuk setiap uji inferensial yang Anda laporkan, ada 7 elemen yang harus selalu ada. Pertama, sebutkan jenis uji yang Anda gunakan, misalnya ANCOVA 1 faktor atau uji Mann-Whitney-U. Kedua, laporkan ukuran sampel, N, untuk setiap kelompok. Ketiga, sajikan statistik deskriptif, rata-rata dan simpangan baku untuk data parametrik, atau median dan rentang antar kuartil untuk data non-parametrik. Keempat, laporkan statistik uji beserta derajat kebebasannya, misalnya F, 1,67, atau T, 62. Kelima, laporkan nilai P yang eksak. Keenam, laporkan ukuran efek beserta interpretasinya, misalnya D0,82, efek besar. Dan ketujuh, sertakan selang kepercayaan bila relevan. Format yang menjadi standar universal jurnal pendidikan adalah format apa? American Psychological Association. Membiasakan diri dengan format ini sejak sekarang akan sangat membantu ketika Anda mulai menulis artikel untuk jurnal ilmiah. 4 hal yang harus dihindari. Terakhir, ada 4 kesalahan interpretasi yang harus benar-benar Anda jauhi. Pertama, mencampur adukan signifikansi statistik dengan kepentingan praktis, sudah kita bahas panjang lebar sebelumnya. Kedua, hanya melaporkan hasil yang signifikan. Ini disebut publication bias atau bias publikasi, dan merupakan masalah serius dalam dunia ilmu pengetahuan saat ini. Hasil yang tidak signifikan pun memiliki nilai ilmiah. Ketiga, menafsirkan nilai P sebagai probabilitas bahwa hipotesis 0 benar. Ini adalah kesalahan yang sudah kita bahas di subbab 10.3. Dan keempat, mengklaim bahwa penelitian Anda membuktikan hipotesis. Statistik inferensial tidak pernah membuktikan apapun. Ia hanya memberikan bukti yang mendukung atau tidak mendukung sebuah hipotesis,
dengan tingkat kepercayaan tertentu. Kita tiba di subbab pukul 10.10, bagian yang sangat berharga karena menunjukkan bagaimana semua konsep yang telah kita pelajari diterapkan secara terpadu dalam satu penelitian nyata yang utuh. Kita akan membahas contoh penelitian yang telah dilakukan. Studi ini membandingkan dua pendekatan pembelajaran, PBL, Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah, versus pembelajaran konvensional, pada dua kelas nyata di sebuah sekolah menengah negeri di Yogyakarta. Langkah 1. Konteks penelitian. Ini adalah desain kuasi eksperimental dengan dua kelas utuh, intaklasses, bukan kelompok yang dibentuk secara acak. Kelompok PBL terdiri dari 34 siswa, dan kelompok konvensional 36 siswa. Ada dua instrumen yang digunakan, tes prestasi kimia yang diberikan sebelum dan sesudah intervensi, serta kuesioner sikap terhadap kimia. Fakta bahwa kelompok tidak dibentuk secara acak adalah detail yang sangat penting, karena ini menentukan pilihan metode analisis yang tepat, seperti yang akan kita lihat. Langkah 2. Pemeriksaan data. Langkah pertama sebelum analisis apapun adalah memeriksa data. Peneliti memeriksa rentang nilai dan nilai yang tidak masuk akal. 3 siswa dikeluarkan dari analisis karena lebih dari 20% data mereka hilang. Sebuah keputusan yang transparan dan perlu dilaporkan. Histogram dan Kiki plot menunjukkan bahwa data prestasi mendekati distribusi normal, sementara data sikap sedikit condong ke arah positif. Perhatikan betapa seriusnya langkah ini diperlakukan, bukan dilewati begitu saja. Langkah 3. Uji prestasi dengan ANCOVA. Mengapa ANCOVA, bukan ANOVA biasa? Karena kelompok tidak dibentuk secara acak, ada kemungkinan kedua kelompok sudah berbeda sejak awal sebelum intervensi. Untuk mengatasi ini, nilai pretest dimasukkan sebagai kovariat, sehingga perbandingan post-test dilakukan setelah menyeimbangkan kondisi awal secara statistik. Sebelum menjalankan ANCOVA, asumsi homogenitas kemiringan regresi diperiksa dan terpenuhi. Artinya hubungan antara pretest dan post-test konsisten di kedua kelompok. Hasilnya, F 1,67, 18,34, P001, P215. Mari kita tafsirkan. Nilai F yang besar dengan P sangat kecil menunjukkan perbedaan yang sangat tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Nilai P215 berarti sekitar 21,5% variansi nilai post-test dapat dijelaskan oleh metode pembelajaran setelah mengontrol pretest. Ini adalah efek yang besar berdasarkan panduan Cohen. Kelompok PBL menunjukkan prestasi yang lebih tinggi secara signifikan setelah nilai awal dikontrol. Langkah 4. Uji sikap dengan Mann-Whitney-U. Untuk data sikap dari kuesioner, pilihan jatuh pada Mann-Whitney-U, bukan uji T. Mengapa? Ada dua alasan yang saling memperkuat. Pertama, data kuesioner Likert adalah data ordinal. Kedua, distribusinya sedikit condong sehingga asumsi normalitas diragukan. Hasilnya, U384, Z312, P002, R38. Nilai P002 menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ukuran efek R38 tergolong efek sedang. Berarti meskipun perbedaan sikap nyata dan tidak bisa dianggap kebetulan, besarannya tidak sedramatis perbedaan prestasi. Contoh kerja ini mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diperoleh hanya dari membaca teori, bahwa dalam penelitian nyata, pilihan-pilihan analitis datang bertubi-tubi. Dan setiap pilihan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan karakteristik data dan desain penelitian, bukan sekadar kebiasaan atau kemudahan. Kita hampir di penghujung perjalanan panjang di bab ini. Mari kita rekap 7 pesan kunci yang menjadi inti dari semua yang telah kita pelajari. Pertama, selalu mulai dengan analisis data eksploratoris sebelum uji inferensial apapun. Kenali data Anda sebelum menarik kesimpulan darinya. Kedua, pilih uji statistik berdasarkan desain penelitian, tingkat pengukuran, dan asumsi.
bukan karena sudah terbiasa atau karena orang lain menggunakannya. Tidak ada satu uji yang selalu benar. Ketiga, laporkan ukuran efek di samping nilai P. Hasil yang signifikan secara statistik belum tentu bermakna secara pendidikan. Pembaca perlu tahu besaran efeknya, bukan hanya ada tidaknya. Keempat, selang kepercayaan seringkali lebih informatif daripada nilai P saja. Gunakan keduanya. Kelima, gunakan visualisasi yang jujur, tampilkan variabilitas data, bukan hanya nilai rata-rata. Grafik yang menyederhanakan secara berlebihan adalah grafik yang menipu. Keenam, nilai P bukan probabilitas bahwa hipotesis nol benar. Ini adalah kesalahan konseptual yang sangat umum, dan yang membedakan peneliti yang memahami statistik dari yang hanya menggunakannya secara mekanis. Ketujuh, dan ini mungkin yang paling penting, analisis kuantitatif adalah praktik yang memerlukan penilaian, bukan prosedur mekanis yang bisa dilakukan tanpa berpikir. Setiap keputusan, dari pemilihan uji hingga cara melaporkan hasil, memerlukan pertimbangan yang matang, kejujuran intelektual, dan kesadaran tentang keterbatasan metode yang Anda gunakan. Kita telah menyelesaikan bab ini, sebuah perjalanan yang cukup panjang dan padat, dari pemeriksaan awal data hingga penulisan laporan hasil yang komprehensif. Saya ingin mengakhiri dengan kutipan penutup. Analisis kuantitatif yang baik bukan tentang angka yang besar atau p-value yang kecil, melainkan tentang pertanyaan yang tepat, alat yang tepat, dan kejujuran dalam interpretasi. Kutipan ini merangkum semangat dari seluruh bab ini. Terlalu banyak peneliti yang terjebak dalam perburuan nilai P yang kecil, atau dalam perlombaan mendapatkan sampel yang besar agar apapun menjadi signifikan. Penelitian yang baik bukan tentang itu. Penelitian yang baik dimulai dari pertanyaan yang bermakna, pertanyaan yang benar-benar ingin dijawab, yang relevan bagi praktik pendidikan. Lalu menggunakan alat yang tepat, yang sesuai dengan desain penelitian, jenis data, dan asumsi yang terpenuhi. Dan yang paling menentukan kualitas seorang peneliti adalah kejujuran dalam interpretasi, mengakui keterbatasan, tidak melebih-lebihkan temuan, dan melaporkan hasil apa adanya, baik yang signifikan maupun yang tidak. Terima kasih telah mengikuti bab ini hingga selesai. Saya berharap pemahaman yang Anda peroleh di sini tidak hanya membantu Anda lulus ujian atau menyelesaikan tugas akhir, melainkan menjadi fondasi yang kokoh untuk perjalanan Anda sebagai peneliti pendidikan kimia yang berkontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Selamat berkarya, gunakan